Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, amma ba'du. Sahabat mahasiswa yang baik hatinya, saya Muhammad Fauyan, dosen pembimbing akademik Anda semuanya. Kali ini saya akan menyampaikan hal-hal apa saja yang perlu Anda lakukan selama studi. Saya juga akan menyampaikan gagasan-gagasan yang realistis, praktis, yang memungkinkan Anda semuanya bisa melejitkan potensi-potensi hebat yang Anda miliki selama ini dan memungkinkan Anda bisa mencapai cita-cita sehingga Anda memiliki kebahagiaan, memiliki kepuasan yang nyata-nyata dalam studi, insya Allah sukses dunia akhirat. Baik, untuk bimbingan akademik saya akan mulai dari menjelaskan terlebih dahulu visi misi Fakultas Tarbiyah ya, meskipun visi Fakultas Tarbiyah ini sudah pernah disampaikan mungkin dalam sesi PPAK. Mengapa perlu dimulai dari visi, teman-teman? Bahwasanya Rasulullah sendiri sering ya, atau kita tahu bahwa tuntunan Rasulullah untuk hal-hal yang baik harus dimulai dari yang kanan terlebih dahulu. Artinya kita sebagai manusia memiliki otak kanan dan otak kiri, itu pun ada fungsi dan tugasnya masing-masing. Maka harus dimulai dari yang kanan dulu, yakni dimulai dari berpikir besar ya, berpikir kreatif. Itu fungsi dari otak kanan. Apa sih visi dari Fakultas Tarbiyah IAIN Pekalongan? Yakni menjadi fakultas terkemuka dan kompetitif dalam pengembangan ilmu tarbiyah dan keguruan berbasis teknologi dan berwawasan keindonesiaan di tingkat nasional pada tahun 2036. Makna terkemuka dalam visinya Fakultas Tarbiyah ini sebetulnya menggambarkan bahwa Tarbiyah ingin menjadi fakultas yang unggul, yang terdepan, memiliki peringkat 5 besar dibandingkan dengan PT KIN yang ada di Indonesia ya, yang kurang lebih jumlahnya ada 60-an. Kompetitif, fakultas kita juga ingin menjadi fakultas yang kompetitif, artinya input mahasiswa yang ada yang berasal dari 33 provinsi ini diharapkan juga secara rasionya sangat tinggi ya, antara 1:25. Ini yang ditetapkan dalam visi Fakultas Tarbiyah IAIN Pekalongan. Artinya teman-teman, Anda sebagai mahasiswa pun ketika masuk di IAIN Pekalongan, Anda harus punya visi yang jelas. Ketika ditanya mengapa Anda kuliah, Anda harus memiliki jawaban yang jelas, visi yang jelas. Tidak masalah kalau Anda di awal tidak memiliki visi, tetapi ketika Anda sudah masuk saat ini juga harus Anda tanamkan visi ketika Anda kuliah. Mengapa Anda kuliah? Anda harus bisa menjawab dengan jawaban yang mendalam, yang penuh filosofis. Jadi Anda nanti bisa menghargai apa-apa yang Anda lakukan selama kuliah. Kalau ditanya mengapa kuliah, karena hanya dorongan orang tua, atau ada orang atau mahasiswa yang menjawab karena mengisi waktu luang, ini jawaban-jawaban yang tidak menghargai kegiatan Anda sebagai mahasiswa. Seharusnya Anda punya visi bahwa kuliah itu adalah dalam rangka untuk membangun cita-cita Anda agar menjadi manusia yang bisa memakmurkan bumi, minimal seperti itu teman-teman ya. Sehingga Anda punya visi yang jelas bahwa mencari ilmu itu dalam rangka untuk melaksanakan tugas Anda sebagai manusia menjadi khalifah fil ard. Tentu tugas menjadi khalifah fil ard itu tidak akan berhasil kalau tidak dibekali dengan iman dan ilmu. Lalu apa misi dari Fakultas Tarbiyah? Dengan visi yang ada di atas, misinya adalah yang pertama menyelenggarakan pendidikan, kemudian menyelenggarakan penelitian, menyelenggarakan pengabdian masyarakat atau pemberdayaan masyarakat, dan juga menjalin kerjasama untuk penguatan Fakultas Tarbiyah. Teman-teman, saya juga ingin menyampaikan terkait dengan tata kelola yang ada di lingkungan Fakultas Tarbiyah. Ini penting agar teman-teman juga mengenal ya siapa saja pengelola yang ada di Fakultas Tarbiyah.
Jadi intinya kalau Anda kenal nanti bisa menyampaikan keinginan kebutuhan Anda pada pihak yang tepat. Tidak bingung ketika butuh sesuatu, ada masalah ingin menyampaikan kepada siapa, itu jelas. Dimulai dari pengelola tingkat dekanat, ini mulai dari Pak Dekan ya, ada Pak Dr. Haji Muhammad Sugeng Solehudin, MAG. Nah, ini sebagai penanggung jawab penyelenggaraan akademik di Fakultas Tarbiyah ya. Beliau yang merencanakan sampai ke proses evaluasinya adalah tanggung jawabnya ada di dekan, tetapi beliau dibantu oleh wakil dekan 1. Ada Bu Dr. Hajah Sofiah MAG, ini wakil dekan 1 bidang akademik dan kelembagaan. Ada wakil dekan 2 Bapak Dr. Haji Salahuddin MSI, ini wakil dekan 2 bidang administrasi umum dan keuangan. Nah, ini terkait dengan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga pendidikan. Nah, ini yang bertugas adalah Pak Wakil Dekan 2. Juga ada Wakil Dekan 3 Bapak Dr. Haji Abdul Hobir MAG, ini beliau Wakil Dekan bidang kemahasiswaan dan alumni. Nah, ini yang terlibat langsung mengarahkan bimbing kegiatan kemahasiswaan ya, mulai dari SEMA, DIMA dan UKM-nya. Selanjutnya terkait pengelola tata usaha, ini ada Bu Kabak ya, ada Bu Ferida, Bu Hajah Ferida Rahmawati SEMSI, ini sebagai pimpinan tertinggi dalam bidang administrasi ya, penyelenggaraan administrasi Fakultas Tarbiyah. Beliau dibantu ada Pak Kasubag Akma, Pak Haryanto Kanti Widodo SE. Pak Haryanto ini bisa memberikan layanan kepada Anda apabila Anda butuh surat-surat keterangan sebagai mahasiswa aktif, ingin cuti atau ingin apapun itu kaitan dengan kegiatan kemahasiswaan, surat menyurat langsung ke Pak Haryanto. Ada Bu Kasubag AUK, Bu Elis Nur Setiawah ya. Bu Elis ini bidang AUK ya, administrasi umum dan keuangan. Jadi layanan yang diberikan berupa ya peminjaman tempat, peminjaman sarpras yang ada di FDIK ini bisa diajukan langsung kepada beliau, Bu Kasubag AUK. Termasuk di sini ada Bu Matoya Ratna sebagai bendahara, ini beliau membantu mahasiswa dalam pelaporan keuangan setiap kegiatan yang difasilitasi dari Fakultas Tarbiyah, karena pada dasarnya setiap kegiatan di Fakultas Tarbiyah, kegiatan mahasiswa ya, kegiatan DIMA, SEMA dan UKM itu difasilitasi dengan masing-masing anggaran yang ya termasuk besar lah, ada yang sampai sekitar 20, ada yang 15 ya, itu masing-masing UKM kan dapatnya segitu ya. Nah, kemudian lanjut ke pengelola jurusan, ada ketua jurusan PAI Pak Yasin Abidin. Nah, ini ya sudah haji ya, Haji Muhammad Yasin Abidin MPD, ini sebagai Kajil PAI. Ada sekretarisnya Pak Haji Agus Sumaidi MAG. Lanjut ke ketua jurusan BBA, ada Pak Dr. Muhammad Zaini MPD MAG dengan sekretarisnya Bapak Muhammad Nurul Huda MPD. Lanjut ada ketua jurusan PGMI Pak Ahmad Afroni MPD dan sekretarisnya Bu Hafizah Gani Hayudina MPD. Nah, masih ada 3 jurusan lain di Fakultas Tarbiyah, ada ketua jurusan PIAUD Bu Siti Mumun Munirah SPSIMA dengan sekretaris jurusan PIAUD-nya adalah Bu Hajah Nur Hasanah MAG. Kemudian ada ketua jurusan Tadris Matematika, ini Ibu Santika Liadia Pramesti MPD dan juga sekretarisnya Ibu Juwita Rini MPD. Terakhir ada ketua jurusan Tadris Bahasa Inggris, ini Bu Dewi Puspitasari MPD dengan sekretarisnya Bapak Ahmad Burhanuddin MPD. Lanjut ya. Nah, ini terkait dengan foto saya ini. Tugasnya apa kalau saya diberi mandat atau penugasannya adalah sebagai dosen jurusan PGMI Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Quran IAIN Pekalongan ya. Jadi home base saya adalah sebagai dosen jurusan PGMI. Tapi saya mendapat tugas tambahan juga sebagai gugus kendali mutu tarbiyah. Ini di tahun 2016 sampai 2017. Setelahnya saya diminta oleh
Pak Rektor dan juga Pak Dekan untuk diberi tugas tambahan sebagai pejabat membuat komitmen di Fakultas Tarbiyah atau sebagai PPK-nya ya dari tahun 2018 sampai sekarang. Nah, ini tugasnya membantu untuk mempertanggungjawabkan penggunaan keuangan untuk kegiatan akademik di Fakultas Tarbiyah. Jadi sifatnya selaku pembuat komitmen ya. Yang ketiga, saya juga mendapat tugas tambahan ya sebagai Pokja ya, kelompok kerja unit layanan pengadaan IAIN Pekalongan. Ini terkait dengan pengadaan barang dan jasa seperti pembangunan konstruksi gedung-gedung yang baru ya, itu yang didanai oleh dengan SPSN. Ini bagian dari kerja Pokja ya dalam menyeleksi penyedia, menyeleksi lelang penyedianya kan melalui Pokja itu sendiri. Jadi yang saya maksud sebetulnya ini agar mahasiswa memahami ketika saya tidak memberikan jawaban langsung ketika mungkin teman-teman WA, ini bisa dimaklumi lah bahwa tugas saya tidak hanya sebagai dosen tetapi juga ada tugas tambahan yang mungkin apabila usaha saya untuk melayani bimbingan akademik kepada teman-teman terkadang terlambat dalam merespon WA ya. Nah, ini agar bisa dimaklumi lah. Nah, yang terpenting ini adalah core value-nya atau basis nilai yang harus kita jadikan sebagai landasan beramal. Nah, ini kita tahu bahwa di Kementerian Agama ada moto ikhlas beramal. Nah, ini jangan sampai diplesetkan menjadi beramal seikhlasnya ya. Nah, jadi sebetulnya sah-sah saja, tapi makna ikhlas beramal itu lebih dari sekadar itu ya. Ada minimal 3 indikator yang bisa kita jelaskan ya. Kalau dalam implementasinya sebagai mahasiswa, tentu ikhlas beramal ini diwujudkan adalah dalam bentuk jihadnya sebagai mahasiswa ya, belajar. Maka ikhlas beramal indikatornya adalah belajar keras, belajar yang sungguh-sungguh ya. Jadi kalau belajar yang keras, belajar sungguh-sungguh itu ditandai dengan adanya kemauan terus-menerus untuk menambah ilmu. Ya, itu indikator yang pertama. Indikator yang kedua, ikhlas beramal bisa diartikan belajar yang Anda maknai sebagai bentuk ibadah Anda kepada Allah. Jadi belajar itu harus secara spiritual, kita memunculkan niat dalam hati, ini bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu ikhlas beramal juga bisa dapat kita indikatorkan dalam bentuk belajar dengan penuh syukur ya. Sebagai mahasiswa, indikator ikhlas beramal adalah belajar dengan penuh syukur. Nah, kalau belajar dengan penuh syukur itu artinya sesuai dengan adab mencari ilmu. Memang pada dasarnya orang yang mencari ilmu itu harus ikhlas ya, harus ikhlas, harus penuh syukur. Kalau disyukuri nanti Anda akan merasa puas, dan justru dengan penuh syukur itu nanti rasa keingintahuan terhadap ilmu itu semakin meningkat, dan ilmu yang Anda pelajari itu mudah masuk. Nah, itu yang diharapkan. Selain moto, juga di Kementerian Agama ada budaya kerja atau budaya akademik ya. Nah, mengapa saya sampaikan ini, karena IAIN Pekalongan juga kan di bawah Kementerian Agama. Maka pada dasarnya kita semuanya adalah bagian dari keluarga besar Kementerian Agama yang harus juga melaksanakan budaya akademik atau budaya kerja yang sudah ditanamkan. Yang pertama, integritas, artinya kita sebagai mahasiswa harus menunjukkan kesatuan antara hati, pikiran, dan ucapan serta perbuatan ya. Ini harus ditunjukkan dengan kejujuran ya, sebagai orang yang beriman ya, percaya akan adanya Allah. Ini integritas kita harus ditunjukkan dengan kejujuran. Yang kedua, profesionalitas. Nah, artinya teman-teman dalam Anda menjadi mahasiswa harus profesional, belajarnya dengan belajar yang cerdas, belajar yang keras ya, dengan hasil yang memuaskan. Nah, itu profesional itu. Nah, tidak hanya profesional, juga dengan adanya inovasi. Jadi kalau teman-teman selama
belajar ada hal yang dirasa kurang efektif, itu juga Anda harus lebih merefleksi untuk mencari hal-hal yang lebih baru, hal-hal yang lain yang tentunya mendukung Anda untuk mampu mengembangkan potensi yang Anda miliki. Serta tanggung jawab, ini bagian dari integritas. Nah, ini juga bagian dari bentuk dalam rangka untuk melaksanakan tugasnya sebagai mahasiswa, maka tanggung jawab Anda adalah belajar pada dasarnya ya. Selain itu juga harus Anda wujudkan dalam budaya kerja yang budaya akademik yang penuh keteladanan. Nah, ini penting ya. Jadi bekerja itu dengan jujur, dengan profesional, inovasi, dengan penuh tanggung jawab, dan juga harus penuh keteladanan. Artinya keteladanan ini harus diberikan dari pimpinan termasuk pada Anda semuanya dan termasuk pada diri Anda. Lanjut, ini bagian kurikulum dan sistem perkuliahan. Penting untuk saya sampaikan bahwa di Fakultas Tarbiyah, ini memiliki standar kompetensi lulusannya. Diharapkan Anda nanti memiliki wawasan kebangsaan yang kuat, melaksanakan ajaran Islam yang moderat, memahami baca tulis Al-Quran, ya, memahami bahasa Arab, mampu mengamalkan amalan ajaran Islam, pengamalan ibadah ya, memiliki kemampuan seni Islami, berdakwah, leadership, kritis, mampu berkolaborasi, mampu memecahkan masalah. Ini adalah harapan standar kompetensi lulusan dari Fakultas Tarbiyah. Untuk mencapai SKL, maka kurikulum yang digunakan adalah kurikulum berbasis KKNI. Ini dengan jumlah SKS antara 144 sampai dengan 160, teman-teman. Untuk mata kuliah yang ada, ini bisa dibagi rumpunnya. Ada mata kuliah kompetensi utama, ini biasanya adalah mata kuliah tingkat institusi ya, mata kuliah utama. Ada mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan, ada mata kuliah Bahasa Indonesia, itu bagian dari mata kuliah kompetensi utama, termasuk mata kuliah wajib lah. Kemudian ada mata kuliah kompetensi pendukung. Mata kuliah kompetensi pendukung ini sebetulnya bagian dari mata kuliah yang mendukung tercapainya kompetensi utama. Biasanya kalau mata kuliah kompetensi utama itu terkait juga langsung terhadap pencapaian pembentukan nanti lulusannya sesuai dengan kompetensinya sebagai sarjana apa. Itu kompetensi utamanya. Kemudian ada mata kuliah pilihan. Jadi ada mata kuliah utama, pendukung, dan mata kuliah pilihan. Untuk mata kuliah pilihan ini nanti yang ditawarkan tentu yang diambil oleh teman-teman tidak semuanya, karena sifatnya mata kuliah pilihan. Biasanya dalam KNI mata kuliah pilihan itu ditawarkan ada 6 mata kuliah, dan yang wajib Anda pilih adalah 3. Jadi Anda bisa memilih dari 6 itu 3 mata kuliah. Jadi jenis mata kuliahnya kalau ditinjau dari aspek kompetensinya yaitu. Kemudian ada mata kuliah teoritis dan makul praktikum. Batas maksimal studi adalah 14 semester. Kalau Anda tidak bisa menyelesaikannya dalam 14 semester, ya ini Anda terancam DO. Tapi mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa lulus tepat pada waktunya ya. Artinya bisa lulus mungkin 8 semester. Kalau bisa kurang dari 8 semester ya alhamdulillah. Kemudian apa saja yang harus Anda lakukan selama 1 semester ini ya, kegiatan akademik. Nah, yang diharapkan Anda bisa melaksanakan kegiatan akademikmu dengan penuh kebermanfaatan dan menyenangkan. Apa saja yang perlu Anda lakukan? Tentu menjadi mahasiswa gaya Anda tentu yang diharapkan adalah mahasiswa yang juga bisa memanfaatkan waktunya tidak hanya untuk studi ya, tapi minimal Anda harus fokus terlebih dahulu untuk kegiatan akademiknya. Nah, ini jadwal perkuliahan semester ganjil 2020-2021. Ini jadwal penting yang harus teman-teman ketahui ya. Di tanggal 25 sampai 28 Agustus ini adalah kegiatan bimbingan studi mahasiswa awal semester. Nah, nanti
Di kegiatan awal semester ini akan saya berikan gambaran rumusan atau gambaran sebaran mata kuliah per semester yang bisa Anda ambil. Kalau Anda sebagai mahasiswa baru tentu tidak perlu memikirkan itu karena di paket ya, tapi bagi Anda yang mahasiswa sudah lama, maksudnya sudah semester 3, 5 atau 7, maka Anda harus perhatikan sebaran mata kuliah yang ada di tiap semesternya. Nanti juga saya akan melakukan bimbingan di tengah semester ya, sebagai PA Anda atau pembimbing akademik Anda. Saya akan mengajak Anda juga untuk bergabung dalam kegiatan bimbingan tengah semester. Saya juga akan melakukan bimbingan di akhir semester. Nah, ini saya harapkan teman-teman bisa bergabung. Kemudian ada tanggal 26, 27 Agustus 2020 ya, dan 2 September ini jadwal untuk input KRS, Kartu Rencana Studi, dan juga pendaftaran serta revisi mata kuliah. Perlu diperhatikan bahwa batas akhir ACC Kartu Rencana Studi secara online nanti akan saya lakukan di tanggal 3 dan 4 September 2020. Stadium general di semester ini akan dilakukan di tanggal 14 September. Sedang masa perkuliahan ini antara 14 September sampai dengan 31 Desember 2020. Kegiatan akademik di awal semester ini perlu Anda pahami secara seksama ini teman-teman ya. Kalau Anda sebagai mahasiswa baru ini tentu pengambilan mata kuliah ini sifatnya di paket, tidak perlu Anda rencanakan. Nah, bagi mahasiswa lama ini pastikan pengisian kartu KRS online sesuai jatah SKS-nya ya. Mudah-mudahan teman-teman semuanya ambil 24 SKS ya. Nah, artinya IPK Anda di atas 3,5 ya. Kalau kurang dari itu ya tentu jatah SKS-nya kurang dari 24 SKS. Saya sarankan juga Anda mencetak hasil studi semester sebelumnya ya, ini sebagai dokumen Anda teman-teman. Yang keempat, rencanakan studi dan kuasai strategi belajar mandiri dan terbimbing serta keterampilan belajar sesuai tuntutan perguruan tinggi baik yang keterampilan teknis maupun yang non teknis. Nah, penjelasannya ada di sini teman-teman. Keterampilan teknis maupun non teknis yang harus dimiliki oleh teman-teman ini tentu dalam kegiatan belajar ya, Anda harus bisa membangun konsentrasi, nah, baik di kelas maupun di luar kelas. Ketika Anda belajar ya harus konsentrasi. Maka yang perlu dipersiapkan adalah ya kesiapan mental tentunya ya, dan kesehatan fisik. Ketika Anda akan belajar di kelas ya tentu secara fisik Anda sudah sarapan, secara gizi Anda sudah terpenuhi, sehingga Anda nanti bisa konsentrasi di kelas. Ibaratnya kalau Anda ikut kuliah tapi perutnya kosong, nah itu ada pepatah weteng ngelih pikiran ngalih, itu biasanya seperti itu. Maka Anda harus bisa mengerti, mengidentifikasi diri bagaimana agar Anda bisa konsentrasi. Biasanya kalau di kelas, agar Anda konsentrasi atau di luar kelas itu ya jangan sampai banyak multitasking. Nah, jadi ada petunjuk bahwa ketika Anda di kelas ya serius saja, fokus pada dosen Anda. Nah, jangan sering lihat HP lah, biasanya HP itu menjadi pengganggu konsentrasi Anda yang nomor satu itu biasanya. Kemudian Anda juga harus mampu menggunakan bacaan agar efektif ya. Bagaimana caranya ya? Ya, Anda harus tahu bagaimana cara membaca yang efektif. Tentu ada belajar membaca skimming, belajar membaca scanning, itu harus Anda pahami. Yang ketiga, Anda juga diharapkan bisa mendengar serta menyampaikan pendapat yang bermakna ya. Jadi kuliah itu pada dasarnya ya yang utama adalah mendengar yang baik. Menjadi pendengar yang baik itu lebih utama. Mendengar itu adalah kegiatan orang besar pada dasarnya ya, dibanding berbicara. Kalau berbicara itu adalah kegiatannya orang yang kecil lah bahasanya. Artinya kalau orang itu lebih banyak mendengar, tentu ketika ia ingin menyampaikan sesuatu pendapatnya, tentu sesuatu yang dikatakan itu akan bermakna, penuh bobot seperti itu maksudnya ya. Maka jadilah orang yang lebih banyak mendengar daripada berbicara seperti itu. Kemudian Anda juga harus memiliki keterampilan bagaimana bertanya dengan benar.
di situasi diskusi kelas, teman-teman harus menampilkan pribadi yang bertanya dengan penuh sopan santun. Jenis pertanyaannya juga pertanyaan yang memang ikhlas ya, memang ikhlas bertanya, maksudnya tidak bertanya yang sifatnya menimbulkan nanti debat kusir dan lain-lain, jangan seperti itu. Kemudian Anda juga diharapkan memiliki keterampilan membuat catatan yang berguna dan efektif. Jadi selama perkuliahan Anda ikut kuliah, ya, ini persiapan Anda harus punya buku catatan yang untuk digunakan kuliah ya. Biasanya memakai buku yang bisa diambil per lembarnya itu. Ya, kalau saya dulu gunakan buku yang nanti ketika kuliah itu setiap akhir kuliah bisa saya ambil, saya letakkan, saya jadikan satu dalam file-file yang berbeda. Seperti itu terus-menerus, itu biar catatan Anda berguna dan efektif. Juga Anda harus memiliki keterampilan membuat review ya, review materi pembelajaran yang sudah diikuti. Itu bisa Anda review dalam bentuknya Anda membuat rangkuman sendiri, menuliskan kembali dalam bahasa Anda sendiri, itu membuat review, atau merangkumnya dalam bentuk mapping ya, peta konsep ya, membuat peta konsep, menulis pokok-pokok bahasanya, kemudian sub pokok bahasanya dihubungkan dengan garis-garis tertentu, bisa dengan gambar, dengan warna-warni. Nah, itu sebetulnya dalam rangka untuk membantu Anda, untuk memudahkan Anda untuk mengingat. Nah, jadi strategi peta konsep yang dicontohkan oleh Tony Buzan itu dalam rangka untuk memudahkan Anda untuk mengingat materi yang sudah dipahami. Anda juga diharapkan memiliki keterampilan membaca kritis. Nah, membaca kritis itu artinya tidak hanya sekadar membaca, tapi Anda paham. Selain dipahami juga Anda bisa merefleksi mana-mana saja yang kiranya perlu disintesiskan dengan pendapat yang lain, atau ada makna yang tidak sesuai dengan pendapat yang Anda pernah baca. Itu artinya ada kemampuan untuk membaca kritis sampai ke sana. Selain itu Anda juga diharapkan bisa memiliki keterampilan membuat makalah, teman-teman ya, membuat makalah. Jadi harus dari awal ini Anda harus menguasai teknik penulisan makalah yang baik, mulai dari segi pemetikan, teknis penulisan, nah itu harus dipahami ya. Nah, selanjutnya Anda juga diharapkan mempersiapkan diri dalam setiap menghadapi tes. Jadi jangan belajar sistem SKS, sistem kebut semester ya, sistem kebut semalam, itu jangan. Nah, ini keterampilan teknis maupun non teknis yang perlu Anda siapkan di awal semester ya, maksudnya selama perkuliahan ini keterampilan yang dibutuhkan. Nah, lanjut pada awal semester, juga saya akan memastikan bahwa Anda semuanya sudah melakukan perencanaan studi ya, mengisi KRS online, dan saya pastikan nanti Anda bisa mendapat ACC dari saya ya, mendapat ACC dari dosen wali. Di awal semester juga saya sarankan Anda memahami ketentuan perkuliahan pada semester yang berjalan dan akan datang. Maksudnya Anda harus tahu agenda tahunan Fakultas Tarbiyah. Ya, kalau mahasiswa lama itu kan ada agenda KKL, ada agenda PPL, ada agenda ujian tilawah ibadah. Itu tanggal-tanggalnya harus Anda tahu itu. Jadi tanggal penting pendaftarannya kapan, itu jangan sampai lewat. Yang selanjutnya Anda juga diharapkan bisa menginternalisasikan visi misi program studi dan kompetensi lulusan program studi S1 pada diri Anda. Artinya sebagai mahasiswa jurusan tertentu, Anda harus mengilhami bahwa Anda itu adalah calon sarjana yang akan menjadi sesuai dengan program studinya. Kalau jurusan PAI, maka Anda harus menginternalisasikan diri bahwa Anda saat ini adalah sedang diprogram untuk menjadi calon guru PAI. Maka harus Anda kuasai kompetensi yang harus dimiliki guru PAI, itulah yang harus Anda internalisasikan dalam diri Anda. Kemudian yang saya harapkan Anda juga bisa mencari informasi kegiatan kemahasiswaan dan informasi beasiswa ya, dengan semua persyaratannya. Jadi kalau jadi mahasiswa selama kuliah itu ya jangan fokus ke akademik saja,
tapi ada kegiatan kemahasiswaan yang bisa Anda ikuti dalam rangka untuk membantu mengembangkan keterampilan hidup seharian Anda sebagai mahasiswa, ya, mengembangkan keterampilan hidup Anda nanti sebagai bagian dari masyarakat yang ada di lingkungan sekitar Anda. Nah, tentu yang terpenting memang diharapkan Anda harus memahami kode etik mahasiswa IAIN Pekalongan ini yang harus Anda baca ini. Bisa dicari di website ya, kode etik mahasiswa IAIN Pekalongan, itu bisa dicari saja nanti. Untuk kegiatan akademik nanti di pertengahan ujian tengah semester ya, saya juga akan melakukan bimbingan tengah semester. Silakan Anda bergabung. Tanggalnya biasanya akan saya sampaikan sebelum kegiatan bimbingan tengah semester ini dalam rangka persiapan ujian tengah semester. Nanti akan saya berikan kesempatan kepada Anda untuk mengomunikasikan permasalahan akademik yang dihadapi dengan dosen atau teman sebaya ya. Biasanya masalah tugas yang belum terselesaikan ini bisa disampaikan kepada saya. Kemudian bisa Anda diskusikan dengan mahasiswa lain untuk memecah masalahnya. Kalau di kelas ada masalah, kemudian pada saat bimbingan Anda ingin menyampaikannya, kemudian itu bisa didiskusikan dengan mahasiswa lain, itu alhamdulillah ya, maksudnya pastikan bahwa masalah Anda itu terpecahkan, yang terpenting. Kemudian juga saya mintakan Anda memastikan kewajiban administrasi keuangan dan akademik, kehadiran dan pengumpulan tugas-tugas dari dosen itu terpenuhi, tidak ada yang tercecer lah. Nah, yang terpenting juga Anda mintakan ya nasihat, petunjuk, motivasi kepada dosen pembimbing ya. Jadi saya harapkan Anda bisa aktif memanfaatkan fungsi ya, kewajiban hak-hak Anda sebagai mahasiswa PA ya, bimbingan akademik, itu bisa memaksimalkan saya untuk dimintai nasihat, dimintai petunjuk ya, ini boleh-boleh saja, silakan. Yang terpenting Anda pastikan memahami, melaksanakan ketentuan dan tata tertib ujian tengah semester dengan baik. Biasanya ada ya dosen tertentu yang memberikan ujian tengah semesternya dalam bentuk ujian tulis, ada ujian lisan, ada ujian praktik. Nah, ini harus Anda pahami semuanya dan jangan sampai lewat informasinya. Selanjutnya sebelum ujian akhir semester ini juga akan saya lakukan bimbingan akademik ya. Saya minta teman-teman nanti bergabung. Kalau di masa pandemi seperti ini ya akan saya lakukan dengan Google Meet ya. Nah, ini saya akan memberikan arahan bahwa Anda harus memastikan kehadiran Anda memenuhi ketentuan yang berlaku di program studi. Manakala kehadiran tidak terpenuhi, segera komunikasikan dengan dosen. Jangan sampai ketika Anda hadir kurang ya dari 75% tanpa komunikasi. Nah ya, bisa jadi ketika Anda ikut UAS ya tanpa konfirmasi, tahu-tahu nilai UAS Anda tidak keluar. Itu sah-sah saja karena dosen yang bersangkutan menggunakan aturan kalau kurang dari 75% maka dianggap tidak memenuhi syarat untuk mengikuti UAS. Nah, makanya harus dikomunikasikan bagi Anda yang kurang dari 75%. Kemudian saya ingin memastikan bahwa Anda memiliki persiapan yang matang untuk mengikuti UAS. Ini penting ya. Jadi kalau mengikuti UAS tanpa persiapan yang matang itu sama saja Anda menyiapkan diri untuk gagal mengikuti UAS ya. Yang terakhir, pastikan Anda mengikuti ujian akhir semester dengan baik, jujur, dan bertanggung jawab. Ini penting, jujur dan bertanggung jawab artinya ketika Anda mengerjakan UAS itu terhindar dari praktik yang tidak baik ya, seperti menyontek, kerjasama yang dilarang itu, maka ini harus dihindari. Di kegiatan akademik selain bimbingan di awal, di tengah, dan di akhir semester, saya juga memberikan kesempatan pada teman-teman mahasiswa bimbingan saya untuk bisa komunikasi ya sewaktu-waktu Anda butuh atau Anda merasa penting, urgent, ada kebutuhan yang mendesak, minta tanda tangan ya silakan via WA saja komunikasi di 0856 400 70931. Akhirnya di kesempatan bimbingan akademik ini saya ingin berpesan pada Anda semuanya ya,
bahwa pada dasarnya Anda sedang membuat catatan sejarah. Maka saya harapkan Anda bisa membuat catatan sejarah yang bermakna dan juga yang menyenangkan. Jadi Anda nanti bisa menjadi mahasiswa yang sukses dan berhasil ya. Keberhasilan itu artinya dimaknai dengan sesuatu yang di dalamnya penuh kebermanaan dan sesuatu yang mengagumkan dan positif. Nah, itu bisa diartikan sesuatu yang berhasil itu seperti itu. Karena pada dasarnya orang tua Anda menunggu kebahagiaan yang akan Anda berikan ya. Kebahagiaan yang akan Anda berikan. Ini pesan yang harus Anda ingat ya. Oke, demikian saya kira untuk bimbingan akademik di awal semester ganjil ya 2020-2021 ini. Saya ucapkan selamat, Anda adalah orang-orang yang hebat, orang-orang yang akan menjadi penerus generasi bangsa untuk menciptakan sejarah dan juga kemajuan bangsa Indonesia nantinya. Dari saya cukupkan. Terima kasih. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.